Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya semuanya? Puasa semua. Oke, baik. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Ibu Fatir, Ibu Sonia Dulma, Ibu lalu dari Sumpajaya, Ibu. Kira-kira kenapa itu? Ada keterangan? Udah kesimpulannya Bu. Ibu sekarang berada di karena ada yang memberitahu kepada Ibu secara langsung. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi yang akan kita bahas hari, kira-kira ada yang masih ingat materi kita yang minggu lalu? Oke, ada yang bisa jelaskan? Oke, sekarang langsung ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Oke, baik. Oke, ada yang tahu materi hari ini apa? Ekosistem Bu. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke bagian-bagian dalamnya ekosistem, kita harus mengetahui apa sih itu ekosistem. Nah, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, di sini ekosistem terbagi menjadi dua bagian. Ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami ini merujuk kepada ekosistem alami yang tidak ada campur tangan oleh manusia. Contohnya itu seperti lautan. Nah, sedangkan ekosistem buatan ini ekosistem yang merujuk ada campur tangan oleh manusia. Contohnya itu seperti tampak atau empang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini merupakan suatu bagian dari ekosistem yang menyusun ekosistem itu sendiri. Nah, ada yang tahu komponen-komponen ekosistem itu apa saja? Ya, Sonia? Komponen abiotik dan biotik. Ya, bagus sekali ya, berapa dulu teman-teman. Selanjutnya, dari komponen ekosistem terbagi dua, yaitu komponen abiotik dan biotik. Yang dimana biotik ini adalah komponen ekosistem yang hidup. Nah, sedangkan komponen abiotik ini adalah suatu komponen yang ada di ekosistem yang tidak hidup. Oke, sebelum saya melanjutkan materinya, tolong perhatikan dulu mejanya. Oke, seperti yang disebutkan teman-temannya, di mana komponen-komponen ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Di mana biotik itu adalah komponen ekosistem yang hidup, sedangkan komponen abiotik itu adalah suatu komponen ekosistem yang tidak hidup. Ada yang tahu contoh komponen-komponen abiotik dan biotik? Saya Bu. Ya, apa? Kalau abiotik itu contohnya seperti air, udara, suhu, dan sinar matahari. Sedangkan komponen biotik itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, betul sekali ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam ekosistem. Yang dimana ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem terestrial dan ekosistem akuatik. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini. Di sini sudah ada ekosistem akuatik yang dapat dilihat pada gambar di sini, dan ada ekosistem terestrial yang ada di bagian atas. Nah, oke. Di sini sudah jelas ya gambar dari ekosistem akuatik dan ekosistem terestrial. Oke, selanjutnya ada yang mengerti? Ini Bu, saya mau bertanya. Ya? Ini kira-kira termasuk ekosistem akuatik atau ekosistem apa yang sebutnya? Terestrial. Terestrial. Ya. Jadi itu termasuk dari ekosistem akuatik, karena dia termasuk dari ekosistem perairan. Oke, selanjutnya kita akan membahas kelompok. Nah, kelompok pertama akan membahas mengenai ekosistem perairan atau akuatik, dan kelompok kedua akan membahas tentang ekosistem terestrial atau daratan. Oke, kelompok 2 sampai di mana? Ini Bu, sedang menulis macam-macam
Testerial. Oh, oke. Dalam lagi selesai. Ini kelompok 1 sampai di mana progres pengerjaan tugasnya? Sementara nulis Bu, sudah ada 4 rapat. Bu, ini hasil pekerjaannya mau dipresentasikan? Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Gimana semuanya sudah selesai? Sudah Bu. Oke, selanjutnya saya akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan ya. Oke, sekarang dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai akuatik, ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air, di mana komponen akuatik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama air tawar. Air tawar merupakan ekosistem air tawar di antara variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Yang kedua itu laut. Habitat laut ditandai dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Yang ketiga itu muara. Muara merupakan tempat bersatunya sungai dan laut. Muara sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Yang keempat itu ekosistem pantai. Demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Empoetes capra yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Nah, itulah tadi presentasi dari kami. Selanjutnya menyimakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya sekarang kelompok 2 yang akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul macam-macam ekosistem terestrial. Oke, baik. Di sini macam-macam ekosistem terestrial atau darat terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tundra. Tundra ini terdapat di bagian belahan bumi. Yang kedua ada karst. Karst ini atau batuan gamping atau gua. Dia ini berasal dari nama kawasan batu gamping di wilayah Yugoslavia. Yang ketiga ada hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini terdapat di daerah tropik dan subtropik. Dan yang terakhir ada hujan gugur. Hujan gugur ini terdapat di daerah beriklim. Itulah tadi presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.